Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bangga menjadi kepunyaan-Mu, kami bangga menjadi milik-Mu, kami bangga menjadi anak-anak kerajaan surga. Sebab di dalam Engkau kami menemui pengharapan, bersama dengan Engkau kami menemui jawaban. Bahkan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami beroleh janji yang akan kami terima, berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan surga. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh memenuhi tempat ini. Terima kasih untuk pemakaian-Mu atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu, terutama bagi jemaat Tiberias Gading Nias, bagi jemaat yang menonton secara online. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan, agar siapapun yang menonton, mendengar, siapapun yang hadir di tempat ini, kami bukan menjadi pribadi yang sama ketika kami selesai ibadah di tempat ini. Kami pulang bawa berkat, pulang bawa mukjizat, kami pulang bawa jawaban doa. Kalau sebentar kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, terima pengurapan dengan minyak kudus-Mu. Kami percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami akan mengalami kepenuhan Kristus, hidup dalam damai sejahtera, sukacita, kelimpahan berkat dan pertolongan dari Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicaralah atas setiap kami. Di bibir hamba-Mu dikuasai dari surga. Pakai hamba-Mu jadi berkat, setiap kata kalimat, tanda kuasa dan mukjizat menyertai nama Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan Tiberias tempat ini, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengumpulkan saudara pada siang hari ini dan telah mempercayai pelayanan yang luar biasa ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang yang saya hormati dan saya kasihi, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk kesempatannya saya berdiri di mimbar yang suci kudus, mimbar Gereja Tiberias Indonesia. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat Alkitab kita sebagai wujud pengakuan kita akan otoritas kebenaran firman Allah. Baik, apapun Alkitab saudara, cetak ataupun online, mari lantai 3, lantai 2, lantai 4, sama-sama angkat tinggi di atas kepala. Mari sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Semua yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita masuk dalam sebuah tema khotbah yang saya percaya Tuhan taruh di hati saya. Tema khotbahnya bisa tolong ditampilkan di layar. Battle of Faith atau pertandingan iman. Saya kasih tulisan di bawahnya, you win. Bilang kiri kanan saudara, katakan kamu menang. Bilang saudara. Amin saudara. Di dalam Kristus saudara dan saya, Alkitab katakan orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Salah satu kalimat yang paling sering dipakai atau digambarkan atau disebut untuk menetapkan atau mengingat akan perjalanan iman orang Kristen adalah kalimat sebagai berikut. Yang sering dipakai di Alkitab adalah kalimat prajurit atau kalimat atlet saudara. Dua pekerjaan ini atau dua definisi ini memiliki kesamaan. Adanya sebuah determinasi, adanya sebuah daya juang, adanya sebuah kesungguhan, dan adanya sebuah kedisiplinan. Saya tidak pernah bertemu dengan seorang prajurit yang tidak memiliki daya juang. Saya tidak pernah bertemu dengan seorang atlet yang tidak memiliki yang namanya determinasi. Anak Tuhan harus punya daya juang. Anak Tuhan harus punya determinasi. Anak Tuhan tidak boleh lembek. Anak Tuhan tidak boleh punya mental tempe. Anak Tuhan harus orang-orang yang punya mental pemberani. Katakan amin.
Sama-sama bilang sama saya, di dalam Kristus saya orang yang berani. Kita berani bukan karena kita kuat, kita berani karena kita tahu apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Kita berani karena kita punya Bapa di surga. Kita berani bukan karena harta, jabatan, apa tuh yang kita miliki. Tapi kita berani karena bersama dengan Yesus saya cakap melakukan segala perkara. Kalimat prajurit dan atlet selalu diikuti dengan kalimat bertarung. Selalu diikuti dengan kalimat taklukan. Selalu diikuti dengan kalimat menangkan. Atau selalu diikuti dengan kalimat bertanding. Jadi kalau saudara ikut Yesus, saudara tidak bisa enggak. Saudara harus bertanding, saudara harus bertarung, saudara harus berjuang, dan saudara di dalam Kristus, saudara akan meraih kemenangan. Sama-sama bilang sama saya harus bertarung. Sama-sama bilang sama saya harus berjuang. Pak Paryaji suka bilang, mari sama-sama kita berjuang untuk masuk pintu surga. Katakan amin, saudara. Karena tidak ada yang gratis di muka bumi ini. There is no free lunch kalau kata istilah Inggrisnya. Gak ada makan siang gratis. Betul Tuhan sudah mati di kayu salib. Betul Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. Tetapi ada bagian kita. Ada partnya kita, ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Makanya kalau digabung jadinya supranatural. Yang natural-natural bagian kita. Apa? Beriman. Apa? Ke gereja. Apa? Berjuang. Apa? Taklukan. Yang natural. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Tapi yang supra, yang ajaib, yang luar biasa, di luar pemikiran kita, itu partnya Tuhan. Katakan amin. Kita nggak bisa minta Tuhan bergerak kalau kita nggak bergerak. Kita nggak bisa minta mukjizat kalau kita cuma di rumah doang, tidur doang. Kita nggak bisa minta Tuhan berkati kalau nggak pernah buka toko. Kita nggak bisa minta Tuhan angkat kita naik, tapi kalau kita kerjaannya ke bawah terus, males terus. Makanya saya mau bilang sama saudara, salah satu penyakit menghambat iman adalah orang-orang yang pemalas. Adalah orang-orang yang penakut. Salah satu alasan mengapa banyak anak Tuhan tidak mencapai kepenuhan Kristus. Karena kenapa? Jago ngomong doang, tapi nol besar imannya. Cuman jago kandang. Di gereja ngomongnya hebatnya minta ampun. Tapi di luar sana diomongin dikit langsung ciut kayak putri malu. Jangan ketawa, lu mikir. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 6 yang sudah di sana. Sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Lebih semangat lagi, 1, 2, 3. Sama aja nadamu, gak tinggi-tinggi dari tadi. Ya kan, 1, 2, 3, bertandinglah yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah dan telah engkau iklarkan iklar yang benar di depan banyak saksi. Tuhan mau ketika engkau ikut Tuhan, engkau bukan lagi penonton. Memang paling enak jadi penonton. Kita nonton sepak bola, kita lihat Messi depan gawang gak nyetak gol, kita bilang, oh Messi bodoh nih. Kayak kita lebih hebatnya dari Messi. Kalau Messi penyanyi, iya mantap. Nggak ngerti, lewatin aja. Iya kan, kalau kita nonton Indonesian Idol, kita bilang, oh fales nih. Pitch controlnya goyang. Padahal kita nafas aja lebih fales dari dia nyanyi. Iya kan saudara, jadi penonton paling enak. Saudara dan saya jadi penonton paling enak. Kita tanggal 23 nanti tepat gereja Tiberias atau Tiberias Ministry berulang tahun ke-33 tahun. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Berapa yang bangga ada di Tiberias, bisa lambaikan tangan saudara. Sama-sama bilang sama saya orang Tiberias. Mantap saudara, 33 tahun dari tahun 1988. Karena kenapa? Gembala sidang saudara dan saya bertanding. Bertandingan iman. Gembala sidang saudara dan saya merebut apa? Apa yang iblis ambil dari jiwa-jiwa direbut oleh dia dengan kekuatan dari Tuhan. Alkitab katakan 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu jemaat yang menonton dan jemaat tempat ini bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25 saudara.
Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 26 sama-sama. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Dia tidak melakukan sesuatu tanpa arahan. Karena begini saudara, musuh yang saudara hadapi, musuh yang orang percaya hadapi, musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan enak. Kalau musuhnya gampang ditebak, enak. Tapi musuh yang kita hadapi, musuh yang saudara dan saya, setiap orang yang berkata yes kepada Yesus, setiap orang yang berkata aku pengikut Yesus, musuh yang saudara dan saya hadapi jauh lebih tua dari kita, jauh lebih berpengalaman dari kita. Pengalamannya banyak, ribuan tahun usianya dan tidak kelihatan. Sering dia pakai mertua kita untuk bikin kita sakit hati. Sering dia pakai tetangga kita untuk kita kehilangan iman. Sering dia pakai yang namanya manusia untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Siapa musuh kita? Efesus 6 ayatnya yang ke-12 mengatakan demikian. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Melawan penguasa-penguasa. Melawan roh-roh yang jahat di udara. Makanya musuh kita itu pertarungan kita internal. Ada banyak orang berpikir pertarungannya eksternal. Ya eksternal mah gampang. Eksternal gampang. Saya mau bilangnya setan yang paling menakutkan bukan setan yang nangkring di atas pohon. Gitu. Itu mah gak menakutkan. Kasih minyak juga lari, katakan amin. Setan yang paling menakutkan bukan setan yang penampakan. Itu mah kroco. Tapi setan yang paling menakutkan setan apa? Setan yang masuk dalam setiap hidup orang percaya. Setan yang bertarung di dalam pikiranmu. Setan yang bertarung di dalam hatimu. Yang tiap hari membuat engkau lari dari Tuhan. Yang tiap hari membuat engkau jadi tawanan dosa. Yang membuat tiap hari engkau menyalakan TV. Nonton film. Yang membuat engkau keluar perkataan yang kasar melawan orang tuamu. Yang membuat engkau berkata udahan sama rumah tanggamu. Setan itu yang paling mengerikan. Yang perlu kita lawan. Gak ada yang ngamin, mantap nih. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Yang paling meriah, maka saya tulis dalam slide saya. The battle, the war between my old nature. Sifat lama saya versus my new nature. Itu pertarungan yang paling berat. Itu pertarungan yang day by day. Hari demi hari. Yang setiap orang Kristen harus lewati. Sampai kapan? Sampai engkau dipanggil Tuhan. Atau sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Pertarungan. Makanya Rasul Paulus mengatakan demikian. Kita lihat firman Tuhan dalam Roma 9 ayatnya yang Roma 7 ayat yang ke-19. Sama-sama kita baca. Roma 7 ayat yang ke-19. 3, 2, 1 ya. Yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Rasul Paulus menggambarkan dengan jelas bahwa batinnya mau ikut Tuhan, tapi anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, dagingnya, pikirannya mau ikut dunia. That's why, itu sebabnya ketika engkau bangun pagi pengen baca Alkitab, tapi HP yang kau ambil. Engkau lihat update status, baru bangun nih. Kalau saya teman sama saya tulis najis loh. That's why ketika engkau ke gereja sama pacarmu engkau nangis. Tuhan janji enggak lagi. Tapi kira udah di mobil berduaan. Dia jamal. Jangan ketawa, lu mikir. Kita yang. That's why itu menjadi penyebab. Ketika malam engkau mau doa, tapi engkau milih tidur. That's why itu menjadi penyebab. Ketika engkau mau hidup kudus, dagingmu narik engkau. Karena setiap kita ada pertarungan
Kalau istilah Indiannya ada dua dog dalam pikiran kita. Yang tiap hari bertarung di pikiran kita. Yang tiap hari memperebutkan area. Siapa yang paling sering saudara kasih makan, itu yang menang. Makanya ada banyak anak Tuhan tak berdaya hidupnya. Dia cinta Tuhan, kalau ke gereja dia nangis. Dia nangis. Tapi sampai di rumah dia jatuh lagi. Dia kalau di gereja dia hancur hati. Dia nggak mau jatuh dalam perzinahan. Dia nggak mau jatuh dalam percabulan. Dia nggak mau jatuh yang namanya dalam hidup dosa. Tapi dia nggak berdaya. Ada seorang pria yang saya layani. Dia nggak mau jadi yang namanya gay. Tapi nggak berdaya. Dagingnya ngiket dia. Ada seorang perempuan yang sedang saya layani sama istri saya. Seorang lesbian. Dia nggak berdaya, dia tahu ini salah. Dia tahu ini nggak benar. Tapi dagingnya ikat dia. Jadi tawanan dosa. Hari ini kita akan belajar agar pulang dari tempat ini. Engkau tidak lagi ditawan oleh dagingmu. Engkau orang-orang yang berkemenangan. Kasih kemuliaan, tepuk tangan. Ayo di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya orang merdeka. Kalau ada anak muda di tempat ini, pacaran yang benar. Saya lihat banyak anak muda ikut saya. Pacaran yang benar. Jangan curi waktunya Tuhan. Kalau cowokmu jangan amin, jangan oma-oma, amin. Amin, amin. Sudah nyanda ada gigimu. Jangan curi waktunya Tuhan. Apa yang kau mulai tanpa Tuhan, engkau akan sesali dengan air mata. Enak sekarang, enak. Tapi sama seperti kartu kredit. Kau belanja. Ketika tagihan datang, kapan gue belanjanya? Kapan gue belinya? Hati-hati. Alkitab katakan anak muda puas lakukan yang kau mau. Tapi nanti Tuhan akan menyeret engkau ke dalam tata pengadilan Allah. Dan Tuhan akan memperhitungkan satu persatu. Saya nggak nakutin saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau ada cowok di sana yang masih pacaran sama cewek, kalau engkau benar-benar sayang sama dia, engkau tidak akan pernah menyentuh dia. Mantap, nggak ada yang amin. Sip, kita lewatkan, lanjut. Aminnya terlambat, palsu amin lo berikutnya ya, udah ya. Mantap, memang susah kalau ngomong soal kekudusan, belaga pilon. Kalau bilang berkat, amin. Amin. Engkau naik bukan turun, amin. Jadi kepala bukan, amin. Dan hidup dalam kekudusan. Gideon ngomong apa sih Gideon? Gideon lucu ya, lucu. Kita buka ada 3 pertandingan dalam hidup ini, kita cepat saja. Yang akan selalu akan kita hadapi. Saya tidak berprofesi, saya tidak bernubuat, tapi 3 pertandingan ini akan saudara hadapi. Dan saya akan atas anugerah Tuhan, saya akan ajar saudara, kita akan sama-sama belajar lebih tepatnya. Agar saudara bisa dibebaskan. Yang pertama, the battle between love versus selfishness. Antara cinta, kasih melawan keegoisan. Alkitab katakan demikian, saudara, Yakobus 4 ayatnya yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi setiap hari saudara akan diperhadapkan antara yang namanya ingin jadi berkat atau lebih memikirkan diri sendiri, ingin nolong orang lain atau main safety. Saya mau bilang jangan anak Tuhan, jangan jadi main safety dong. Kalau lihat ketidakadilan, main safety. Kalau lihat ada orang melakukan nggak benar, main safety. Orang yang modal main safety pengecut. Orang yang modelnya main safety cari aman. Saya mau bilang sama saudara, engkau diciptakan oleh Allah. Tuhan kasih engkau fasilitas, Tuhan kasih engkau jabatan, Tuhan kasih engkau kemudahan, Tuhan kasih engkau berbagai macam berkat. Engkau diberkati supaya engkau jadi berkat. Saya ulang sekali lagi, engkau diberkati supaya engkau jadi berkat. Ketika pertama kali Tiberias berdiri, Papa Riaji sama ibu bisa main safety. 1988 Tuhan panggil mereka bentuk persekutuan. Mereka bisa main safety. Jemaat nggak tahu dari mana kumpul. Dari 6 orang, 5 ibu-ibu, 1 pendeta. Jadi Tiberias ini dimulai dari the power of ibu-ibu. Ibu-ibu berbahagialah engkau ibu. Kalau ibu-ibu dalam Tuhan, mantap. Anak-anaknya akan jadi anak yang luar biasa. Suaminya dipakai Tuhan luar biasa.
Tapi kalau ibu-ibu dipakai oleh penghulu-penghulu udara, sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Udah kita klakson, galakan dia. Iya, ibu-ibu tadi saya di SCBD, perempuan memang kalau dalam Tuhan dahsyat, hebat ngana, hebat. Ngana, ngoni, pangana, pakita, pagoda, pastiles. Tadi saya turun dari SCBD, tim saya saksinya. Ada anak muda lewat, saudara, habis sesi saya masuk nih, kalau saya di Ustaz Tuhan tahu, masuk mobil, digituin. Cewek-cewek, anak muda. Ini saya kan pendeta loh. Halo, ini pendeta loh. Pendeta loh. Saya dulu sekacau-kacaunya saya. Lihat pendeta, nggak berani godain saya. Saya ke pendeta lo, diem lo. Bener tanya tim saya turun dari SCBD. Ini emosi saya nih. Sesi setelah saya turun nih naik mobil, set. Baru mobil saya kan kebuka. Kebetulan mobil saya nggak ada pintu. Orang kaya. Masuk dari bawah. Norak lu saudara nggak benar. Jadi saya masuk nih, saya kan pakai jas. Saya kan kalau pakai jas kan lumayan lah. Saya set gitu, saya masuk. Terus yang ceweknya, saya bilang kenapa COVID loh? Saya masuk mobil, saya bilang sama tim saya, anak muda zaman sekarang kacau ya saya bilangnya. Pendeta lewat, saya bilang buka mulutmu ini minyak, minyak ya, lepas ya, roh goda pendeta lepas. Pendeta digodain astagfirullah. Live streaming bahaya. Tolonglah godain MC aja jangan pendeta. Sudah ada yang punya. Kita tolak orang ketiga. Pendeta digoda celaka 12 karena itu. Jadi pertarungan antara ingin berbuat baik. Tiberias awal berdiri 6 orang. Tuhan pakai Papa Riaji, Tuhan pakai ibu, awal mula ibu yang bertobat. Dan terus 1.000, 300, 1.000. Satu hari saking ramenya, beberapa orang Papa Riaji gak pernah punya mimpi jadi pendeta. Ibu gak pernah punya mimpi jadi pendeta. Nanti tanggal 23 saudara akan banyak belajar lebih lagi tentang gereja saudara. Gak pernah mimpi jadi pendeta. Apa yang terjadi? Ketika dia menjalankan pelayanan, dia bisa main safety. Dengan apa? Kasih duit doang. Karena gereja Tiberias berdiri, apotik Bapak dan Ibu 7 apotik, 1 pabrik obat, dia jual untuk bangun gereja. Tiap hari bawa berlian, bawa perhiasan, kalau kurang kasih. Itu yang namanya berkat. Itu yang namanya berkat yang Tuhan kasih dipakai untuk dilipat gandakan. Untuk memberkati orang. Ada orang berkatnya disimpan aja. Dikekep sama dia. Dia pikir dia orang yang paling kaya, tiba-tiba mati besoknya. Mau dikasih ke siapa? Yang kedua, pertarungan the battle between forgiveness versus bitterness. Pertarungan antara hidup dalam pengampunan atau hidup dalam kepahitan. Cuman 2 pilihannya, getting better atau getting bitter. Dalam kehidupan orang percaya cuman 2. Setiap hal yang terjadi cuma 2 pilihannya. Menjadi pelajaran atau saudara biarkan menjadi sebuah kepahitan. Yang paling menyakitkan. Saudara mau tahu gak sesuatu yang lebih menyedihkan dari tidak mengampuni? Hidup di dalam kepahitan. Lebih sakit hidup dalam kepahitan daripada hidup mengampuni. Saudara mungkin berpikir dia gak layak diampuni Pak Pendeta. Dia gak pantas diampuni. Dia itu monster Pak Pendeta. Dia itu penjahat. Dia itu gak benar Pak Pendeta. Hidup yang paling menyakitkan dari tidak mau mengampuni adalah hidup di dalam kepahitan. Tubuhmu tidak pernah didesain untuk membenci. Badanmu tidak pernah didesain untuk membenci. Tubuhmu didesain untuk mengampuni. Orang yang hidup dalam kepahitan, nafsu makannya turun, tidurnya nggak nyenyak. Tiap kali buka Instagram, lihat orang yang jahat sama dia bahagia. Jalan ke gereja, ke Gading Nias, orang yang jahat sama dia ada di Gading Nias, dia pindah ke center. Di center ada mamanya, dia pindah ke dom. Di dom ada kakeknya, dia pindah ke Manado. Di pesawat dia lihat ada adanya, dia lompat ke Bunaken. Orang yang hidup dalam kepahitan, jalan ke mall lagi ketawa-ketawa. Lihat mantannya yang pernah ada di hatinya. Dan ketika dilihat mantannya lagi jalan sama sahabatnya. Dasar jomblo.
Ya lihat begitu. Baik-baik nggak balik. Tuhan kok nggak balik? Lu sih terus. Ampuni. Ampuni. Ibu gembala sidang bilang sama saya, miliki hati seluas samudra. Saya diberkati banget sama kalimat itu. Miliki hati seluas samudra. Tahu saudara, tahu samudra? Ya, laut itu. Walaupun awalnya di atasnya badai, tapi dalamnya tenang. Jawab kayak apa gitu. Saya ulang ya. Laut itu, walaupun atasnya badai, tapi bawahnya tenang. Ah, kan enak. Ada teori berkhotbah, saya bertanya, saudara menjawab. Itu teori khotbah yang mantap. Teori khotbah yang gak mantap, saya bertanya, saya jawab sendiri. Laut sekacau apapun, dalamnya, luarnya kacau, dalamnya tenang. Laut kalau dilempar batu, plung, tenang lagi. Punya hati kayak gitu. Kamu tuh anak Tuhan. Kamu tuh anak Yesus. Kamu tuh anak raja. Bersikaplah seperti anak raja. Kalau ada orang jahat sama saudara bilang, sorry ya, bukan level gua. Sedap. Kalau lu gak benci, benci. Apa itu? Kalau lu gak marah, aduh, gua bukan childish. Lo ngerti gak cece childish? Childish sejenis dongkrak. Kita buka dasar firman Tuhan Efesus 4 ayatnya yang ke-26. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Sekali lagi saudara, apabila kamu janganlah matahari terbenam sebelum. Jadi Alkitab bilang marah itu sebenarnya it's okay. Marah itu sifat manusia. Bahkan seringkali marah adalah bahasa cinta. Saudara pasti marah kalau anak saudara diganggu. Saudara ganggu anak saya, engkau akan bertemu dengan amarah Gideon Simanjuntak. Kalau saudara ganggu jemaat Tiberias, saya sebagai pendetanya marah. Kalau saudara ganggu pendeta Tiberias, saya sebagai salah satu pendeta, saya akan pasti marah. Marah seringkali bentuk dari bahasa cinta. Marah bukan hal yang buruk loh. Tapi Alkitab bilang kalau marah, yang pertama jangan menuntun kepada dosa. Dan yang kedua, marah jangan berlarut-larut. Ada orang marah, presiden udah ganti berkali-kali, dia masih marah. Presiden udah ganti, udah di Soeharto, Soekarno, SBY, B.J. Habibie, sampai Jokowi, Megawati, sampai dia, aku tidak akan pernah melupakan perbuatan. Lu buku sejarah, inget-inget. Marah tuh wajar. Kalau saya lagi mana di rumah saya lagi renovasi, kalau lagi maku begitu, tiba-tiba lagi maku, tiba-tiba palunya kena tangan saya, pak, saya kan emosi dong, wajar. Saya kan ngomong gini, pak, haleluya, terpujilah Bapa. Gila saya. Kalau dipak, wah. Tapi kan jangan sampai buat dosa. Jangan sampai, wah, setan. Ada suami kalau marah, buasnya minta ampun. Kalau suami lagi minta ampun. Sampai setan aja gue ikut-ikutan, kata setan gue ikut-ikutan. Marah jangan sampai matahari terbenam. Pak, Bu, kalau engkau masih marah sama istrimu, ampuni Pak. Bu, kalau engkau masih marah sama suamimu, ampuni. Gak ada berkat. Papa Riyaji suka ngajar saya. Suami istri harus saling kasih, saling setia, saling mengampuni. Baru ada berkat. Kunci sukses rahasia pernikahan yang berhasil, lihat dari Papa Riyaji sama ibu. Suatu hari saya antar beliau pergi ke rumah sakit, hujan. Papa Riyaji laki-laki gentleman, laki-laki tiru gembala sidang saudara. Jangan lu tiru Alek. Papa Riyaji asal ibu gembala turun, dia keluar dari samping, dia bukain pintu. Puluhan tahun loh. Kalau pacaran mah wajar. Silakan, my love. Yeah. Baru pacaran gua udah jadian, bukain dong. Lu gak punya tangan? Hah? Emang gue pembantu lo. Papa Riyaji hujan diambil payung. Mah,
Payungan, saya di belakang pendeta Jeffrey, pendeta Melvin, kita nyanyi. Yang hujan turun lagi. Ibu gembala begini, di atas jalan ini aku menangis. Iya, romantis, romantis. Saling kasih, saling setia. Pernikahan yang sukses adalah pernikahan dari dua orang yang saling mengampuni. Anak-anak muda yang masih baper, childish, kekanak-kanakan, masih mau menang sendiri, jangan mimpi nikah. Orang yang childish, kekanak-kanakan, mau menang sendiri, jangan nikah deh. Karena orang model kayak lo nikah, bikin pusing pendeta. Betul. Orang yang masih pentingin diri sendiri, orang yang masih apa-apa, tentang gua, jangan nikah. Jangan nikah, model kayak lo cuman bikin pusing pendeta. Orang yang sudah mau siap mengampuni, siap dewasa, siap. Karena kalau pacaran putus bisa lari. Dia telepon bapak pernah nggak angkat. Oh udah menikah, mau lari kemana lu? Apalagi malam cuma segitu. 4L, lo lagi. Berikutnya yang ketiga, kita cepat saja. Dari cepat-cepat, nggak cepat-cepat ya. Pertandingan apa yang kita hadapi? Yang pertama antara cinta dan keegoisan. Pertandingan antara mengampuni dan hidup dalam kepahitan. Yang ketiga, ini kesukaan saya. Pertandingan antara melakukan yang mudah dan melakukan yang benar. Pilih yang mana? Memang saya tahu lebih gampang melakukan yang mudah. Memang saya tahu lebih gampang melakukan yang mudah daripada yang benar. Enak melakukan yang mudah. Lebih mudah mana? Mengampuni atau membenci? Jangan pura-pura bener mengampuni. Pasti lebih gampang membenci. Lebih mudah mana? Hidup dalam dosa atau hidup dalam kekudusan? Dalam dosa. Tapi jangan pilih yang mudah. Pilih yang benar. Hari ini jangan pilih yang mudah. Yang mudah, pilihan yang mudah sementara menyenangkan, short term. Tetapi akan membawa engkau ke dalam penderitaan, dalam long term. Tapi kalau engkau memilih yang benar, anak muda, pilihlah pacaran yang benar. Dengan cara pacaran Tuhan. Jaga kekudusan, jaga kemurnian, jaga kebenaran firman Tuhan. Ini yang benar. Bukan ikut-ikutan dunia. Engkau belum menikah. Belum waktunya engkau melakukan itu. Sabar. Kalau sudah menikah, mau jungkir balik, mau gigit-gigitan, makan makanan, terserah lo. Banyak anak muda kan begitu. Saya ngomong sama anak muda, marah-marah deh, gak apa-apa. Tapi datang lagi minggu depan. Lumayan penuhin bangku. Amin saudara. Saya pengen saudara pulang bawa sesuatu loh. Jadi orang jujur, jadi orang tulus, jadi orang setia. Bagi dunia hari-hari dianggap bodoh. Bodoh banget sih lu. Lu bales dong. Lu mah terlalu baik. Kebaikan lu mah pendeta lu. Lu kayak Pak Pariaji lu. Wah lu terlalu lembut lu kayak ibu pendeta lu, kayak ibu gembala lu, ibu Darniati lu. Tetap jadi orang baik. Tetap jadi orang benar. Sekalipun diledekin, diremehin, diketawain. Bilang kiri kanan saudara, kamu tetap jadi orang baik ya. Bilang, ayo bilang. Bilang sama yang baru ngomong, kamu tetap jadi orang benar ya. Amin. Tetap jadi orang baik. Lantai 3, lantai 4, lantai 2. Sebagai I am your pastor. Sebagai pendeta saudara. Yang nonton juga. Tetap jadi orang baik. Walaupun orang gak lihat. Walaupun orang gak perhatiin. Gak apa-apa. Jurimu Tuhan. Bukan manusia. Yang balas engkau Tuhan. Bukan manusia. Saya pegang ini dalam pelayanan saya. Bodoh amat. Mau apa kayak bodoh amat. Yang penting hati saya benar sama Tuhan. Yang penting hidup saya benar. Mau buat apa kayak orang. Tuhan saya gak tidur. Tuhan saudara juga gak tidur. Tuhan kita tidak terlelap. Tetap jadi orang baik. Tetap jadi orang benar. Sama-sama bilang sama saya. Tetap jadi orang baik. Amin saudara. Tetap jadi orang baik. Apapun whatever the price will be. Berapapun resikonya. Apapun harganya. Jadi orang baik.
Jadi orang benar, hidup suci, hidup kudus. Hidup sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jatuh, bangun lagi. Kalah, lawan lagi. Kecewa, buru-buru ampuni. Dalam kepahitan, buru-buru lepaskan pengampunan. Dalam kegagalan, buru-buru datang sama Tuhan. Jangan lama-lama penyakit itu menguasai engkau. Jangan lama-lama kepahitan itu menguasai engkau. Jangan lama-lama jatuh. Berikutnya kita akan cepat. Bagaimana caranya saudara dan saya berkemenangan dalam pertandingan iman. Saya masuk dalam inti khotbah. Saudara siap diberkati? Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yuk, yang pertama untuk saudara dan saya meraih kemenangan dalam pertandingan iman. Efesus 6 ayatnya yang ke-16. Dalam segala keadaan. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Dalam dikatakan ayatnya yang ke Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh Efesus 6 ayat yang ke-17. Dan pedang roh yaitu firman Allah. Bagaimana caranya kita berkemenangan dalam pertandingan iman? Yang pertama dikatakan Tuhan telah memberikan saudara dan saya senjata rahasia yang tidak dimiliki oleh orang di luar Kristus. Senjata rahasia yang pertama yang Tuhan berikan. Alkitab katakan I get faith from God's word. Saudara mendapatkan iman dari perkataan firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan berkuasa mengubah, memperbarui hidup saya. Alkitab katakan ketopong keselamatan. Ketopong itu apa sih? Helmet yang ngelindungin. Dalam prinsip berperang yang paling penting itu kepala. Karena kalau kepala udah kena, the end. Game over. Beres. Begitu juga dalam prinsip hidup orang percaya. Kalau udah kena pikiranmu, kalau udah kena kepalamu, kalau udah kena nih pikiran saudara, saudara break, hancur. Makanya orang kalau kena penyakit yang sering disebut ini nih sekarang nih. Banyak orang istilah penyakitnya mental breakdown. Karena yang diserang bukan tubuhmu dulu. Yang pertama kali diserang your mentally. Mentalmu break, mentalmu down. Obat sehebat apapun gak akan bisa sembuhin saudara. Makanya sistem imun turun. Dari mana sistem imun? Dari sistem iman. Amin. Makanya jaga ini kepalamu, isi dengan firman. Makanya hafal firman. Alkitab katakan rema, logos. Apa itu logos? Firman Allah yang tertulis. Alkitab ini logosnya Allah. Apa itu rema? Firman yang diingetin oleh Roh Kudus. Jadi mulai dari logos dulu, hafal dulu. Hafal firman Tuhan, hari demi hari hafal satu ayat, lama-lama jadi hafal. Kalau nggak inget ayatnya di mana, minimal tahu ada ayat itu. Ada orang hafal nomor telepon yang udah puluhan tahun dihafal. Ada orang anak muda ya, klub sepak bola MU, Madura United, maksudnya Manchester United. Dia hafal 22 pemainnya, bahkan pemain yang dulu dia tahu berapa penampilannya, berapa golnya, dari mana segala macam hafal. Ada anak muda, anggota EXO, BTS, anggota Super Junior yang banyak itu, yang mukanya mirip-mirip itu. Marah-marah deh lu. Hafal namanya. Tapi kan ditanya siapa murid Yesus. Oh iya, Lee Min Ho, Kim Jong Un, satu lagi siapa yang gua nggak tahu nih. Ada orang ya, ibu-ibu ya, resep makanan babi kecap sampai berapa tetes kecapnya dihafal. Ada orang lirik lagu hafal, udah lama tuh lagu, kita setel di radio, set, lagu gue, hafal. Tapi firman nggak hafal. Ketika Yesus dicobai di bukit, iblis datang dengan logos. Ada tertulis. Yesus jawab dengan rema. Rema itu apa sih? Ketika kau sedih, Roh Kudus akan ngingetin. Jangan bersedih. Aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Ketika engkau kekurangan, Roh Kudus akan ingetin. Itu rema. Roh Kudus katakan, Allahku sanggup memenuhi
segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ketika engkau lagi sakit, rema itu muncul. Apa rema berkata? Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Kalau nggak pernah baca Alkitab, ketika lagi sakit muncul. Sorry-nya. Mekam. Gak tahu, ketuaan saya ya. Yang muncul apa? Aku merindu ke up and down. Up and down. Up. Najis. Ya, kita dua, cepat. Yang kedua. Lu itu hafal lu. Yang ada jemaat ya, misalnya Pak Pendeta TikTok bareng, lu aja sama keluarga lu. Jangan ajak-ajak gua. Pak Pendeta pengen dong TikTok bareng sama Pak Pendeta, lu sama keluarga lu yang gaul-gaul. Emosi. Yang kedua, kita cepat saja. Alkitab katakan Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Alkitab katakan yang pertama, bagaimana saya memenangkan pertarungan iman, katakan dari God's word, firman Tuhan. Yang kedua, dari God's people atau anak-anak Tuhan. Tiberias mengadakan ibadah tengah minggu, hari Rabu di tempat ini. Saya dipercayakan melayani hari Rabu di Cibubur. Ayo datang. Iman gak bisa bertumbuh cuma seminggu sekali. Kalau saudara makan seminggu sekali, anoreksia saudara. Kurus kering. Apa yang benar bagi tubuh, benar juga bagi roh. Kalau tubuh cuma kasih makan seminggu sekali, kurus, lemes. Tapi kalau rohmu kasih makan seminggu sekali juga kurus. Lebih dari setiap hari. Kelilingi dirimu dengan orang-orang, anak-anak muda nih yang ikut ibadah saya. Ya, raja nih, segala macam nih. Ya, yang ikut ibadah saya. Ikut pelayanan. Gabung pelayanan. Jadi choir, gak bisa nari. Jadi usher. Main musik gak bisa. Jadi pendoa syafaat. Gak bisa doa. Jadi penerima tamu. Gak bisa terima tamu, lu pulang aja. Terserah lu mau jadi apa lah, urusan lu. Ayo teman-temanmu ubah. Ibu Gembala bilang sama saya, Papa Reji bilang sama saya, ketika bertobat teman-temannya Tuhan ubah. Gak bisa maju dengan teman yang lama. Ada beberapa teman yang cuma seasonal, yang bisa nemenin kita cuma sesaat. Karena kenapa? Dia kalau terus sama kita gak bertumbuh. Makanya Tuhan patahin hatimu. Agar kenapa? Kalau enggak kau jadi bonsai. Tahu bonsai? Banyak makan tapi gak bertumbuh. Kelilingi dirimu dengan anak-anak Tuhan. Kelilingi. Gabung pelayanan di Gading Nias. Gabung cabang pelayanan. Cari. Saya perhatikan dengan baik kepada siapa saya mendekat. Saya perhatikan dengan baik kepada siapa saya harus menjauh. Kepada orang-orang yang kerjaannya gosip, ngomongin orang, ghosting, PHP, dan sebagainya, saya jauh-jauh. Tapi sama orang-orang yang dalam Kristus, punya iman yang kuat, saya dekat-dekat. Makanya saya paling senang kalau ditelepon sama gembala sidang. Ditelepon sama ibu gembala, sama Bapak Pariaji. Saya dengerin, saya makan sebanyak-banyaknya. Saya ada hari ini karena saya makan dari beliau. Saya terima. Karena ada yang namanya impartasi roh. Ada yang namanya transfer. Barang siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Barang siapa bergaul dengan orang bodoh menjadi malang. Alkitab yang bilang iman itu menular. Kebodohan juga menular. Halo? Nular. Kalau kau bergaul sama orang-orang yang tukang jelekin orang, tukang gosip, rohnya akan gabung ke saudara. Rohnya campur. Cari teman-teman yang sefrekuensi. Cari anak-anak. Ada Bonerges, gabung ke Bonerges. Pelayanan, ibadah Sabtu gabung. Pelayanan yang sudah terlanjur, udah Bonerges kaum 45. Tahun kemerdekaan. Gabung sama Pak Karno, Bung Hatta. Yang ketiga, yang terakhir ya saudara, ya puji Tuhan. Saudara diberkati, amin. Haleluya. Jangan lupa hari Rabu tempat ini Pak Pariaji kembali ada.
jam 7 malam, dan jam 5 teman saya Pendeta Jeffrey, saudara yang domisili di Cibubur bisa datang ke Cibubur. Tanggal 23 nanti kita akan merayakan Tiberias Ministry ke 33 tahun. God's power, God's people, God's word, God's people, dan terakhir I get power from God's Spirit. Saya mendapatkan kekuatan dari rohnya Tuhan. 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat. Ini ayat yang terakhir. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Kamu sama-sama bilang sama saya, yang di dalamku lebih besar dari yang ada di luar. Pegang ini. Yang di dalammu lebih besar. Di dalammu itu ada impact. Dalammu itu ada generator. Di dalammu itu ada istilah bahasa Yunaninya itu dunamis. Dari kata dunamis muncul kata dynamite. Bukan dynamite BTS. Dynamite blast. Kalau engkau di dalam Tuhan, dia akan ledakan di dalam engkau. Kenapa saya kalau khotbah teriak-teriak? Kenapa saya kalau khotbah kata orang terlalu semangat? Kenapa kalau saya khotbah saya habisin suara saya? Karena roh yang dalam diri saya. Saya kalau habis pulang ibadah sampai malam beres, sampai rumah jam 1, jam 2. Saya puas. Karena saya udah giving my best. Beres. I have to do my best. Saya lakukan yang bisa saya lakukan. Hidup saya berarti karena saya layani Tuhan. Masa muda saya memorable karena hidup saya buat Tuhan. Selamat hari Minggu Tiberias Gading Nis. Selamat hari Minggu yang dirubah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar berbuah. Kami akan bawa korban ucapan syukur kami pada pembesaran umat-Mu Tuhan yang balas dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.